Pada awal abad ke-17, Spanyol merupakan kekuatan maritim terbesar yang menguasai jalur perdagangan antara dunia baru, Amerika, dengan Eropa. Salah satu tumpuan kejayaannya adalah armada kapal harta yang secara rutin mengangkut emas, perak, dan batu permata dari koloni di Karibia, Meksiko, serta Amerika Selatan menuju Spanyol. Di antara kapal-kapal itu, terdapat sebuah galian atau kapal layar besar bernama Nuestra Señora de Atocha. Kapal ini dibangun di Havana, Kuba, dan berfungsi sebagai kapal pengawal sekaligus pengangkut harta. Tahun 1622, Atocha menjadi bagian dari armada Tierra Firme yang terdiri dari 28 kapal berangkat dari Havana menuju Spanyol. Muatan kapal itu luar biasa, perak batangan, emas, tembaga, permata zamrud dari Kolombia, mutiara dari Venezuela, tembakau, serta barang dagangan lainnya. Atocha ditempatkan di posisi paling belakang armada karena memuat kekayaan negara Spanyol yang terbesar pada perjalanan tersebut. Catatan manifest menunjukkan lebih dari 24 ton perak dalam bentuk koin dan batangan, 180 batang emas, 1.200 pon perak kasar, serta peti-peti berisi zamrud. Namun, perjalanan itu berakhir tragis. Pada 6 September 1622, ketika armada baru saja meninggalkan Havana dan berlayar melewati perairan Florida Keys, mereka dihantam badai besar. Gelombang tinggi dan angin kencang memukul kapal-kapal Spanyol. Nuestra Señora de Atocha karam di dekat Marquesas Keys, barat Key West. Dari lebih dari 260 orang di kapal, hanya 5 orang yang selamat, 3 pelaut dan 2 budak. Seluruh penumpang lainnya, termasuk tentara dan awak kapal, tewas bersama muatan berharga yang tenggelam ke dasar laut. Spanyol segera mengirim tim penyelamat dari Havana. Mereka berhasil menemukan sisa kapal Santa Margarita, kapal saudara Atocha, dan sempat mengangkat sebagian harta darinya. Namun, Atocha sendiri sulit ditemukan. Kapal itu karam di perairan dalam, terlindung oleh karang, sehingga setiap kali penyelam mencoba mencarinya, hasilnya nihil. Spanyol berusaha selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah berhasil menemukan bangkai Atocha. Harta karun itu kemudian hilang dalam catatan sejarah selama lebih dari 3 abad. Baru pada abad ke-20, kisah Atocha kembali mencuat. Seorang pemburu harta karun asal Amerika, Mel Fisher, bersama timnya, mendedikasikan hidupnya untuk mencari kapal tersebut. Ia menghabiskan waktu 16 tahun pencarian, penuh kesulitan, kegagalan, bahkan kehilangan. Salah satu putranya dan istrinya tewas dalam kecelakaan kapal selama ekspedisi. Namun, pada 20 Juli 1985, upaya panjang itu akhirnya berbuah hasil. Di dasar laut dekat Florida Keys, tim Fisher menemukan bangkai Nuestra Señora de Atocha. Penemuan ini dianggap sebagai salah satu harta karun terbesar dalam sejarah maritim modern. Muatan yang berhasil diangkat sangat besar nilainya, emas, perak, perhiasan, kain, dan zamrud dengan taksiran nilai lebih dari 400 juta dolar pada saat itu. Penemuan tersebut menimbulkan sengketa hukum panjang antara Fisher dengan negara bagian Florida dan pemerintah federal Amerika. Akhirnya, Mahkamah Agung Amerika 1982-1985 memutuskan bahwa harta Atocha menjadi milik Fisher dan perusahaannya, Trise Salesforce Inc. Kini, sebagian besar harta karun Nuestra Señora de Atocha dipamerkan di Mel Fisher Maritime Museum, Key West, Florida, sementara sebagian lain dijual atau dibagikan kepada investor yang mendukung pencarian itu. Penemuan ini bukan hanya mengungkap kembali sejarah kolonial Spanyol di Karibia, tetapi juga menjadi legenda modern tentang ketekunan, pengorbanan, dan obsesi manusia terhadap harta karun yang hilang. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe. Terima kasih.